melipir sedikit ke Manchester City yang secara data sebenarnya Manchester City ini apalagi zamannya Pep ini tidak pernah yang namanya menang dengan susah menghadapi Bournemouth, tapi kemarin cukup 1-0 aja. Bukan kemarin aja. Dengan performa yang Maksud gua Bournemouth. Lawan Bournemouth. Okay. Ya kan, ini ternyata hanya menang 1-0 dan bahkan terakhirnya itu deg-degan ya, karena ternyata Bournemouth juga melakukan serangan demi serangan. Ini kok City jadi konsisten bikin deg-degan ya? Maksudnya bikin deg-degan fansnya. Kalau kita malah ayo golin Bournemouth. Gue lupa siaran nama Aldi atau sama Hario bilang, ya kalau Pep mah pengen semua trofi. Gelar. Gue setuju. Itu mainnya. Pep. Tapi Pep nggak main di lapangan. Ya, dan pemain ini udah berkali-kali gue bilang dan terbukti bahwa beberapa kali terakhir City ini jelek. Kenapa? Mereka itu lebih berhati-hati. Hatinya itu nggak di IPL. Hatinya di UCL. Nanti akan ketemu Arsenal di final ya. Amin, dua orang baik. Anyway, silakan. Itulah kenapa gue berani keluarkan statement di DPI ketemu di final. bahwa City nggak juara IPL. Ya, lu udah bilang berulang Ya, kali. karena ya ini berapa match terbukti loh bahwa mereka itu benar-benar karatan. Itu karena Bournemouth finishingnya jelek aja. Kalau nggak itu bisa curi poin atau bahkan bisa menang. Lihat XG-nya, bukan City banget ini. Ya, di sini kita bisa lihat ya secara data-data yang dihimpun. Dan Bournemouth banyak banget kesempatan tuh. Banyak banget. 4 big chance. Finishingnya jelek banget dan On targetnya. surprisingly produktivitas Arsenal lebih bagus daripada City Dan Liverpool. Kapan itu terjadi terakhir? Ya itu setelah dari Dubai. Ya setelah Dari Dubai pokoknya. Sebelum-sebelumnya nggak pernah. Dubai adalah kunci. Iya. Nah, bicara tentang Dubai adalah kunci, tapi Aldi. Ayo dong Bang, kita ke Dubai Bang. Mau nyobain apa? Itu pakai Etihad Airways tuh. Gue liat postingan lu kemarin, gue kira lu di lu sama kayak Bang Simon lo. Mana posisinya di mana belajar. postingan? Kalau orang pengen ke Mesir ya, untuk naik onta atau apa? Wajar. Ke Dubai naik apa kunci? Atau Lihat itu bentar. Ke Mesir naik onta atau lihat piramid atau ke Saudi atau apa? Gue sarankan lu nggak usah ke sana deh. Mending ke Dubai aja. Balik lagi ke Dubai. Lu ke Dubai bisa naik onta, bisa apa, semua bisa lo. Tapi yang paling sekarang maju dengan cepet ya Doha. Qatar, setuju gua. Karena habis Piala Dunia Tapi itu. lu bilang di itunya ketat. Lo ya kalau itunya iya, lu Maju, pengen lihat ngapain? maju. Lu pengen lihat kotanya. Dubai itu bebas. Oh, masalah bebas. Gak apa-apa, gak maju-maju banget. Udah Yang nih, bebas. balik lagi ke City nih. Ya. Balik lagi ke City aja. Kita balikin kembali ya. Kita habis ini kita ngomongin kota-kota terbaik di Iya, Kota makanya. Lain. Iya, enggak. Kalau ngomong ketat, aku juga sering pakai baju ketat. Kalau ngapain itu gitu. emang kamu Dibahas ditunggu. dulu. Iya. Jangan. Enggak. Balik lagi ke City. Kalau City gue melihatnya ini Pep lagi-lagi melakukan apa ya? Percobaan. Banyak percobaan. Contohnya begini, yang paling gue lihat pemain yang lagi pengen dimajukan di musim ini oleh Pep adalah Akanji. Akanji di game menghadapi Brentford jadi bek kiri, di game menghadapi Chelsea jadi midfield bersama Rodri. Semalam jadi bek kanan, Walker nggak dimainin, padahal fit-fit aja Walker. Nah ini mungkin yang sedang dicoba, mungkin orang bilang overthinking dari Pep gitu, melakukan hal-hal, padahal lu punya sistem yang bagus. Tapi itulah Pep. Satu sisi orang bisa lihat sisi negatifnya, tapi buat gua sisi positifnya adalah lu nggak pernah puas dengan apa yang lu punya. Itu mungkin kehebatannya Pep, bahwa lu punya sistem yang bagus, tapi Pep selalu digging menggali lagi potensi pemainnya. Lu jadi bek kanan, jadi bek kiri. Nah biasanya kan ada satu pemain yang dimajukan banget oleh Pep. Pernah Mahrez, pernah Fernandinho, pernah Gundogan. Mungkin musim ini tuh Akanji tuh perannya nggak kelihatan gitu. Misalnya kadang bagus, kadang enggak. Padahal ini pemain yang paling mungkin bisa salah satu pemain paling penting di tim. Dia cukup reguler dan dia cukup konsisten juga. Sama seperti Ake juga kadang jadi midfield, bek tengah, bek kiri, bek kanan gue belum pernah lihat. Nah sekarang ini Akanji. Dan banyak sekali pemain-pemain yang tidak main di posisinya. Ya. Nah jadi nampak sekali bahwa ini City kenapa ya gitu. Nah cuman buat gue tidak melihat bahwa City sedang krisis atau City sedang menurun. City tetap dengan kekuatannya gitu, dan ada tim yang bisa minggu ini menang 5-0 tapi minggu depannya bisa kalah. Ya. Nah, City enggak. Dia tetap dengan kondisinya menang walaupun the way they win itu questionable, dipertanyakan kok mainnya begini. Sangat questionable. But somehow they win. Itu buat Ya, gua. ya. Buat gua itu Sama kayak Liverpool, somehow they win. Nah, lu punya kepedean yang sama dengan Arsenal enggak untuk itu? Tahun Belum ini kan? ya. Oh, tahun ini ini ya. ya. Oke. Tapi gue lebih melihat ya apa yang dilakukan oleh Pep itu bukan ke Akanji loh, menurut gue ke Foden ya. Kalau Foden kan untuk menyerang, untuk Ya, tapi artinya menurut gue sekarang Foden adalah kunci nih di tengah permainan yang minimalis dari Ya. Manchester City. Bukan masalah gol satu-satunya Yes, semalam, setuju. selain dia juga mencetak Di gol Brentford hat-trick. berturut-turut menghadapi Bournemouth Ya. juga ya. Berapa gol dia menghadapi Bournemouth? Tadi belum ada di Oh, itu belum. ya. Oh ya belum ya, ntar aja. Belum Dia belajar. 6 kali cetak gol menghadapi Bournemouth. Ini
Setuju nggak lu sekarang Foden adalah kunci bagi City Enggak. di masa-masa menang-menang tipis ini? Foden kemarin main juga jelek. The point is sekarang Tapi kan yang beredar adalah pada saat Foden cetak gol seolah-olah dia bagus. Iya. Dia sering cetak gol. Seolah-olah dia enggak. at least di saat sekarang ini lu lihat dong Haaland nggak lagi setuju. begitu produktif, si De Bruyne juga kadang fit kadang Iya. enggak gitu loh. Menutupin lah. Jadi, Membantu jadi iya. match winner gitu loh. Ya oke. Gue setuju bahwa ini tahun untuk bereksperimen. Eksperimen, bahasa Dan gue. itu bukan dengan Akanji, dengan Foden. Doku sering dimainin. Kenapa Grealish nggak dimainin? Jarang sekali dimainin. Justru di Champions League Grealish dimainin. Di Champions League yang pentolan-pentolan senior-senior itu diturunkan. Dan they don't take any risk. Lawan Copenhagen away, full team yang turun. Lawan siapa? Full team. Karena mereka benar-benar murni incer Champions League. Dia keluarkan statement berapa bulan lalu, kalau City tahun ini menang Champions League, EPL dan FA Cup kalau nggak salah, gua akan resign kalau nggak salah, dia bilang kayak gitu. Karena dia tahu it's impossible, nggak akan terjadi. Ini katanya Kenapa nggak akan terjadi? Kehilangan Mahrez dan Gundogan itu tidak bisa digantikan dengan pembelian mereka sekarang. Dengan Nunes, dengan Doku, Apalagi dengan, Nunes. whoever lah ya, siapa Ada yang Kovacic juga nggak sih? Iya, Kovacic itu juga Deadwood, nggak punya itu mah dari kontribusi. awal juga gue udah tahu ngapain Iya. diambil tuh. Cuma nggak Ngapain segitu diambil? itu Betul, sih Kovacic. setuju. Kungsi, Artinya kehilangan dua pemain ini itu ngaruh banget. Dan sekarang ya udah, kalau gue kehilangan dua pemain dan ini pemain yang gue punya, ya seperti yang Aldi tadi bilang, diberi kesempatan untuk bereksperimen. Siapa yang eventually tahun depan dengan tim apa gue akan tampil. Tapi apakah mendingan lo menang tapi minimalis, ugly win tapi lo menang terus dibandingkan lo lagi menang-menang mulu, menang gede mulu? Menurut lo City Benar. akan yang mana? Yang penting City itu adalah punya pattern, punya apa ya, punya tulang rusuk, punya tulang rangka yang bagus. Ederson, Diaz, Rodri harusnya KDB, cuman nggak ada sekarang Foden dan Haaland. Itu tuh udah jelas. Role-nya tuh udah jelas karena nomor 10-nya di City ini kan dua. Kadang Alvarez De Bruyne, kadang Alvarez Foden, kadang Foden di flank. Itu tuh berganti-ganti. Cuman pattern atau tulangnya tuh udah ada. Kayak Chelsea dulu begitu, Arsenal, MU juga sempat begitu. Nah, itu tuh udah ada. Saat lu mau gonta-ganti, kelihatan cuman performanya aja naik turun. Cuman mendingan kayak gimana tadi Bang Valen tanya? Ya mendingan udah jelas lu punya sistem dulu. Ada tim yang menang tapi nggak punya sistem. Ya, Saat menghadapi tim betul. yang aneh-aneh bisa kalah gitu. Jadi yang penting kan menang. Oh itu buat gua enggak gitu. Tapi balik lagi Itu timnya fans live score, nonton live score Iya. aja, jangan nonton match. Makanya kalau tim yang emang tujuannya untuk mungkin treble winner atau juara liga atau juara champion, itu lu punya sistem dulu, punya gaya bermain yang jelas dulu. Saat lu naik turun itu mungkin, itu manusiawi, it's human sport. Kadang lu bagus, kadang enggak. Cuman lu punya pattern, lu punya gaya bermain dulu yang penting itu dulu. Dibandingin kalah dan menang. Dan menurut lo City punya, Sangat, dan dari musim kemarin juga udah punya. apakah mereka akan tetap seperti ini sampai akhir musim atau mereka akan comeback? Jadinya apesnya udah habis, nanti malah akhirnya kayak biasa Enggak, di musim-musim lalu Ini bakal bukan- ngebut. Ini bukan masalah apa saya tahu enggak. They play their game. Mereka selalu menguasai pertandingan. Cuma kembali lagi kreativitasnya itu jauh berkurang. Orang selalu meremehkan kehilangan Gundogan, itu penting banget. Sangat penting untuk menutupin kekurangan, untuk memberikan kreativitas. Jadi kekurangan pemain kayak Bernardo Silva, Kevin De Bruyne itu diberikan sama Gundogan, dan orang nggak ngelihat itu karena orang cuma ngelihat Kevin De Bruyne gol, skill individunya Bernardo Silva, tapi dia bisa bertahan, dia bisa. Rodri pun kehilangan Dan dia lebih cocok di City daripada Gundogan. Barcelona ya. Somehow Iya. Barcelona belum bisa mengeluarkan potensi Iya, terbaik iya, dari betul, Barcelona. Sama kayak tadi Antonio Cuman, bisa nah, enggak lah, Anthony. inilah kenapa sekarang dan bahwa rusuknya sama, iya betul, rusuknya di atas kertas sama, tapi kreativitas itu gone. Oke. Baik, cukup demikian saja. Cukup demikian bicara ya. tentang City. City sih udah ya. ya. Dan sekarang ini kita mau bahas, kalian pengen bahas MU TV dulu atau Piala Ciki nih menurut kalian? Kalian coba ditulis dulu di kolom komen atau juga sudah dibikin tabelnya. Sambil Nesa mungkin ada informasi lagi Ada atau? saweran sih, tapi Oke. ntar kita tahan. Ini pertanyaan tentang MU. Oh, ini pertanyaan tentang MU. Iya. Gak apa-apa sambil menunggu Oke, responnya oke, mau oke. MU duluan Ini atau mau Chelsea. Ada yang nyawer juga dari Julia Janeta S, Ya. Rp60.000. Gila, Horas itu juga coach. domba sejati itu. Domba sejati. Horas. Horas. Orang Ambon. Orang Medan kayak Oh, Medan. Horas. Horas Gua coach. nggak setolol Piala itu kali. Kebo terbukti SSB versus 1 miliar endingnya boring.
Oke, Oke. kita Betul, tahu. Julia. Terus ada juga dari, tapi yang ini aku takut bacainnya. Kenapa? Dari Hati-hati ya. Public Relation ETI Rp50.000. Kalau ada filter wajah badut, gue pengen kasih ke orang yang sering koar-koar MU finish di 4 besar dalam kurung, apalagi kalau dia Belanda pride. Wah, itu siapa? Goblok, tolol. Siapa yang maksudnya tuh orang itu? Tolol itu ETI. Iya, Ya ETI. itu akun tolol itu. Oh, lu Akun tahu yang udah juga? goblok. Sering juga lo diledekin Udah sama dia. blok. Oh, udah lu blok. Jadi dia bisanya ke sini Ya ya. mungkin dia komen. dendam ya.